Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Kak Gary. Terlalu kenceng aku ngomong. Oke, kali ini seperti biasa aku kedatangan tamu, seorang aktivis, aktor, dan dukun. Ambar Mublangkot. Sapa dulu dong. Halo semuanya. Saya bisa menerawang masa depan Anda Dengan cara seperti saat ini. Anda masih serba kekurangan. Ya. Kalau Anda mau teriak saja, jangan ditahan-tahan. Ayo, teriak, ayo. Apakah Anda sedang mencari uang receh di celana jeans, mencari uang receh di balik-balik kasur? Itu kalau ada. Itu kalau ada. Kayaknya tuh ada, tapi kalau bagi yang nggak ada bingung. Ya udah, berdiam diri. Gitu. Oke, tips jadinya tips di saat corona gini, Mbak. COVID-19. Ketika tidak ada uang, gaji belum turun atau gaji cuman 20%, 25% kan banyak teman-teman kita yang mengalami itu. Tarik nafas dulu ya. Minum jahe dulu. Wah, enak gitu. Wedang uwuh Pak Hasto. Oh, kalau tahu gitu aku dari dulu minum ini biar nggak susah, biar selalu semangat. Ya jadi intinya yang pertama adalah sabar, Rudin. Jalani. Terus? Ya walaupun kerasa lapar, jalani aja. Kerasa lapar, jalani dulu. Nanti nggak tahu gimana rezeki di depan nanti. Tapi harus bergerak. Jangan cuman di kosan diem atau di rumah. Jangan sarungan aja. Sarungan. Doa harus berusaha juga, harus diimbangi. Oh, oke. Mana tahu dapat callingan. Betul. Mana tahu pas posting kemarin laku sekarang kan gitu. Itu banyak WA yang masuk. Nah ini dari fans. Pesanan. Laku lengan satu laku. Itu bisa jual eceran juga, guys. Oh, jadi kamu usaha apa? Usaha apa? Jual diri. Jadi Ambar karena bulan suci Ramadan, dia ingin mengoptimalkan yang ada di dalam dirinya. Jasa. Intinya jasa. Mau utuhan bisa, eceran juga bisa, macam-macam. Jadi jasa pertubuhan. Ya, paket itu. Paket. Ngomong-ngomong ini, Mbak, sekarang itu anak-anak SMA baru pada lulus sekolah. Bener. Oh, tapi yang nggak ujian ya? Emang ada yang nggak ujian, Bos? Kan lagi pandemi ini. Oh iya. Sekarang bulan apa sih? Mei. Jadi kalau kita flashback dulu, memang kita lulus sekolah itu pertengahan tahun. Nah sekarang ini bentar. Sekolah Pak? Oh sekolah alhamdulillah saya gitu, guys. Negeri. Harus digedein negeri. Bener negeri. Nah jadi anak-anak sekolah ini, kamu inget gak sih waktu kamu lulusan berapa SMA? Waduh, 2011. Iya. Ambar lulus SMA 2011. Saya lulus SMA 2020. Baru lulus berarti. Anda batita aja ya? Oh, bawah 5 tahun. 3 tahun aja. 5 tahun terlalu dewasa masih. Nah, jadi anak-anak SMA sekarang itu kan berbeda sama zaman kita dulu tuh ya. Kalau zaman kita bercerita dulu nih, pengalaman kita sendiri waktu habis lulus SMA. Kalau aku dulu ya, waktu aku habis lulus SMA, aku langsung bilang ke ibuku, "Ma, aku mau kursus animasi." Jadi aku nggak mau kuliah. Jadi aku mau D1 apa D2 atau D3 lupa aku. Kayaknya D1. Jadi aku SMA kan di Jakarta Coret di Depok. Jadi aku di sana, terus aku ngeliat di sana kursus animasi kan banyak tuh. Wah, aku pengen jadi animator waktu itu. Jadi lulus SMA. Tapi ibuku langsung marah-marah. Maksudnya, "Oh, kamu habis lulus SMA itu harus kuliah." Itu versi orang tuaku waktu itu gitu. Jadi mau nggak mau aku harus menuruti ya, karena ya anak SMA ya udah kuliah. Nah,
Kalau darimu gimana waktu habis lulus SMA? Nah, kalau lulus SMA, karena waktu sekolah, kalau aku kan hobinya nih seni ya, ya seni amatir gitu lah ya, karena nggak ada pendidikan khusus, jadi cuma sekedar suka, jadi apa ya seneng gitu aja. Seneng seni apa nih? Seni lukis, seni musik? Lebih ke musik, jadi lebih mendengarkan, memainkan, masukkan gitu. Membuat sesuatu. Ya, membuat karya gitu kan, intinya begitu. Nah, cuma waktu itu ya memang tamat sekolah itu sempat bingung mau gimana nih, nanti gimana mau kuliah juga biayanya ya. Dibilang nggak ada ya nggak mungkin ya, pas-pasan lah gitu ya. Nah, aku coba masukin beasiswa. Oh, berarti gini, waktu SMA, SMK ya? SMK, kamu udah kepikiran untuk mau kuliah? Iya, kepikiran. Tapi belum tahu jurusan apa? Iya, betul. Jadi memang dari keluargamu kalau mau kuliah enggak. Mending apa ya, langsung cari duit aja lah kayak gitu. Jadi menghasilkan uang ya. UUD ujung-ujungnya duit gitu aja. Terus akhirnya nyari beasiswa, ada 2 jurusan, musik tetap diambil, satu lagi pilihan yang ya cuma kayak cadangan gitu lah. Nggak taunya malah cadangan yang lolos. Oh iya, berarti kan dulu kita tuh ada 2 pilihan, mungkin sama sekarang ya. Dulu pilihan pertamamu apa? IPA dulu. IPA. Pilihan pertama karena aku musik itu kan IPS. Oh iya. IPS, oh ya. SMA-mu IPA. Iya, IPA. Terus aku pingin kuliah yang IPS musik yang nggak usah pusing-pusing amat, maksudnya yang jalan gitu aja sesuai naluri ya. Terus? Pilihan yang kedua ini cadangan ini, maksudnya nggak terlalu aku pusingin. Lulus enggak ya, tapi yang IPS ini kalau bisa lulus. Ya. Oke. Ternyata malah yang IPA-nya yang lolos. Dan beruntungnya ada beasiswa. Kuliah malah dibayar. Tapi pilihan kedua. Nah kayak akhirnya gitu. Musiknya cuman hobi. Iya, jadi kayak gitu, jadi sekedar. Jadi cuman untuk sekedar, tapi tetap main musik. Wah, tetap. Bikin band. Iya, kayak gitu. Kadang manggung, kadang. Dibayar nggak waktu itu? Atau cateringan? Iya, pernah nasi padang juga pernah. Apa ya macem-macem lah, tapi karena seneng ya akhirnya dilakukan. Nah, menurutmu nih, baiknya abis lulus SMA itu sekolah kuliah atau langsung kerja? Menurutmu pribadi, untuk goalsnya adalah untuk industri, untuk masuk ke industri lah ya. Nah, apakah mental juga menurutmu, apakah abis lulus SMA kuliah dulu atau gimana? Kalau menurutku gini dulu, benerin dulu mau jadi apa gitu. Mau jadi apa dulu. Fokusin di situ dulu kayak gitu. Mau jadi apa? Oh, seandainya aku mau apa? Jadi guru. Oh, jurusnya ke pendidikan apa? Misal bahasa Inggris ya. Tekuni dulu di sana kayak gitu. Matematika ya tekuni di sana. Tapi tentunya itu yang kamu ini ya, yang ingini, yang kamu sukai. Jangan nanti ada kuliah salah jurusan, nah kayak gitu kan. Sayang uang, sayang waktu. Betul. Banyak teman-teman kamu yang mau kuliah itu susah masuknya. Ketika kamu udah masuk, bilangnya salah jurusan. Nah, kurang ajar. Tapi syukur. Ya tapi orang yang salah jurusan ya kadang gini ya. Ada orang yang kuliah misalnya dulu ekonomi atau manajemen, tapi sekarang jadi musik juga banyak. Jadi ya, memang kalau bisa sih, betul kata Ambar, kalau bisa ya dari awal dimantapkan dulu. Bener, dimantapkan dulu. Pengen jadi apa, betul. Baru. Oke. Jadi menurutmu intinya nggak kuliah dulu, langsung kuliah nggak apa-apa? Nggak apa-apa, tapi fondasinya dulu. Mau kemana dulu kayak gitu. Memang dari situ harus dimantapkan dulu. Biar kesananya agak mulus. Soalnya nanti ketika udah pertengahan bimbang ragu, sedikit repot sih, walaupun bisa penghasilan sana sini bisa, cuma kan kadang pikiran terbagi. Nah, kamu berarti salah jurusan, Bar? Bisa dibilang gitu. Jadi Ambar ini sarjana olahraga. Iya. Dia tapi
kerjanya dia nggak sama sekali nggak ada hubungan. Nggak ada hubungannya kemana-kemana ya kan. Karena memang dari awal udah pecah. Apanya? Konsentrasinya fokusnya udah pecah jadi kayak gitu. Resikonya kayak gitu, kemana-mana larinya. Yang bisa diambil kayak gitu. Bukan yang bisa diambil, yang ada kesempatan uangnya. Nah, yang kesempatan ambil gitulah. Dan ya mas, tapi jangan maling. Jangan ambil lewat. Ambil nggak gitu. Coba minum dulu. Harusnya kamu tadi bikin sendiri. Nanti aku langsung pesen aja. Kontaknya ada di sini nih. Oke, jadi pas abis kamu lulus kuliah, lulus ya? Lulus. Kuliah normal ya, seperti biasa, ngeband segala macam. Abis lulus. Namanya prematur. Abis lulus, otomatis langsung kepikiran kerja lah pasti. Jelas. Nah, jadi ada ketika abis lulus kuliah itu ada ketakutan ini nggak sih, Bar? Kayak, aduh aku kalau misalnya kerja kantoran tuh gimana, kalau aku freelance tuh gimana, pasti ada perubahan mental kan. Betul. Apa yang kamu rasakan waktu ketika udah lulus terus merasa aduh aku harus kerja nih, kamu kita terbiasa menerima uang, tiba-tiba kita harus mencari uang. Betul. Itu otomatis ada yang berubah. Nah, kalau sepengalamanku, karena aku setelah kuliah aku mau melanjutkan lagi S2. Iya, tepatnya gitu, melanjutkan ke jenjang yang lebih matang lagi. Kenapa kepikiran S2? Apa kamu mau jadi dosen atau karena merasa kayaknya aku harus mentalku belum cukup untuk kerja atau apa? Karena ada kesempatan itu, saya ngambil kesempatan karena S1-nya beasiswa, dia ada lanjutan beasiswa lagi. Saya mencoba dengan syarat yang terpenuhi. Kalau terpenuhi, masalahnya itu dicoba-coba, ternyata nggak terpenuhi. Ternyata padahal IP-mu bagus. Ya nggak tahu gimana namanya seleksi ya kan, nggak tahu lah gimana. Nggak ini ya, nggak apa? Berarti di universitas yang sama? Beda. Dulu S1-nya itu di Sumatera. Nah jauh di Mato. Urangawa di seberang. Terus ngambil kelanjutannya S2 itu di Pulau Jawa. Jadi ingin menambah wawasan, apalah dibilang hijrah. Nah, begitu. Tapi berarti betul-betul karena ada kesempatan beasiswa. Kalau misalnya nih kamu lolos S2, terus S2, nah itu kamu pasti akan bekerja. Belum tentu. Belum tentu. Apa fokus? Belum nyampe ke sana pikirannya. Jadi masih mental ini ya, masih belajar. Mental belajar. Nanti masalah kerja tempat gimana nggak tahu, nanti belum tahu gimana jalannya. Tapi inginnya seperti itu. Nah, jadi setelah kepikiran untuk kerja tuh gimana, Mbak? Lapar. Jadi S2 gagal nih, gagal ya beasiswa. Akhirnya kamu ngelamar kerja sana sini dong. Betul. Cuma ngelamar sana sini pakai S1 berat ternyata, guys. Berat. Padahal sarjana ya. Iya, karena semakin tinggi jenjang pendidikan kamu, peluang kerja itu semakin seperti piramid mengerucut. Makin tinggi makin sulit. Itu makin tinggi itu makin sulit. Bukannya makin mudah ya? Nah, makanya buat yang misal sarjana itu diharuskan mempunyai keterampilan atau gimana atau skill dulu. Masanya sekarang kerja kamu bisanya apa? Nah, gitu. Pokoknya intinya gitu. Iya. Jadi memang pada intinya kemampuan kuliahnya itu memang harus baik, tapi juga punya skill khusus. Betul kayak gitu. Nah, makanya itu kalau seandainya itu selaras dengan tujuan awal, udah seneng, pendidikannya pas, sekaligus skill di situ, wow, mantap. Tapi belum tentu kaya. Tapi setidaknya ada jalan. Ada jalan ke sana. Masalah kaya nggak kaya nanti tergantung Anda. Dan nasib, jangan lupa sedekah. Nah, benar. Walaupun Anda punya sedikit ya kasih sedikit. Punya banyak ya tetap kasih sedikit. Iya. Nah, jadi
pertama kali kamu kerja, Mbak, lulus. Betul. Akhirnya udahlah karena perutku lapar, aku butuh makan, malu minta duit sama orang tua. Pastilah ya. Iya. Aku akhirnya harus bekerja. Nah, Betul. pekerjaan pertamamu tuh apa, Mbak? Pekerjaan pertama Yang kamu dibayar. Jadi gini. Karena saya sudah memasukkan lamaran kerja di mana. Dan rata-rata itu sih swasta, nggak ada ke apa. Oh, nggak BUMN, nggak. Pemerintah juga enggak. Jadi lebih ke kuliner gitu sih. Tapi rata-rata mereka menginginkan yang ijazah SMA. Malah kebalik. Makanya itu makin tinggi mungkin mereka takut juga. Oh, S1 buat kamu nggak mungkin S1 ngapain kan harus tempatnya harus tinggi. Ngegaji sarjana susah. Betul. Tapi masalahnya gini. Tamatan baru dinamakan fresh graduate. Grade apa itu namanya. Nah kayak gitu. Dan untuk menempati suatu jabatan strategis Anda harus memiliki pengalaman dulu. Nggak mungkin baru tamat langsung jadi pimpinan paling atau SPV ya, supervisor. Nggak mungkin. Semua harus dari bawah. Nggak mungkin. Walaupun Anda matematikanya 100, nggak bisa, nggak ada hubungannya. Karena yang dilihat itu bukan hanya bukan hanya status pendidikan, betul, tapi juga skill. Kamu misalnya kamu S1 akuntansi tapi kamu nggak pernah ngitung uang di kasir, bingung juga karena misalnya perusahaannya butuh kemampuan juga di kasir. Iya, terus Anda suka ngitung tapi nggak bisa sosialisasi, mati gitu di tempat kerja gitu. Jadi bisa. tidak maksudmu adalah jangan antisosial. Betul kayak gitu. Oke, jadi yang untuk adik-adik nih ya, jadi pada intinya skill-skill yang diperlukan itu soft skill. Misalnya jangan antisosial kata Ambar, kalau nggak mati dengan sendirinya. Iya pasti. Terus kalau bisa apapun ya Mbak ya. Misalnya sarjana akuntansi ya bisa ngitung uang di kasir, terus bisa salto, bisa salto atau apa namanya sebagai misal ekonomi badannya bagus jadi trainer ngajar nge-gym cuan juga. Jadi beragam kemampuan di kantor itu harus bisa dikuasai, tapi memang harus punya skill khusus di satu bidang ya. Betul. Oke. Betul sekali. Terus apalagi Mbak? Ketika ini Mbak, perasaanmu ketika masuk ke dunia kerja Mbak? Takut, ragu, nervous, anggap hari pertama kerja deh. Kamu bayangin ya, kamu biasa mendapatkan ilmu. Betul. Kamu biasanya duduk di kelas dengerin ceramah dosen, tiba-tiba kamu harus kerja apa? What do you feel about that? Gini, karena enak banget ya. Kerja pertama aku adalah di hospitality, maksudnya pelayanan. Berarti kita harus mengutamakan pelanggan kayak gitu. Jadi awalnya kita belajar yang apa ya? Belajar ini berarti nilai bagus apa gitu. Di situ apa ya? Lebih memerhatikan apa ya? Kepuasan orang lain. Bagaimana datang ke tempat kita kayak gitu. Kita sebagai apa ya? Maksudnya sebagai penyedia jasa keramahan. Betul, itu sangat intinya pekerjaan pertama itu apa sih? Harus penyedia jasa. Nggak, intinya ini yang nonton bingung ini. Penyedia jasa, ramah tamah, ini apa? Oh Tuhan. Kerja pertamaku adalah di kuliner. Iya apa? Posisinya sebagai apa? Kulinernya industrinya. Kasir waktu itu. Oh kasir. Iya. Itu pertama kali ya. Job nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Tapi bisa kan? Ya dari nol karena belajar. Baru itu betul. Jadi bayangin ya, dia 4 tahun kuliah olahraga, tiba-tiba pekerjaan pertamanya adalah kasir. Hal yang sama sekali tidak diajarin di kampusmu ya. Iya. Jadi ngitung, tapi dia bisa. Nah, itu kenapa
Bisa, Bar. Hah? Desakan apa yang membuatmu aku bisa nih jadi kasir? Karena gini, iya siapa sih kalau misal kerja di suatu tempat nggak pingin jadi pimpinan, tapi masalahnya untuk jadi pimpinan itu nggak bisa langsung jadi pimpinan, apalagi barusan tamat, siapa yang mau percaya? Itu otomatis dari yang hal-hal yang strategis yang menentukan nanti keberhasilan ke sana itu begitu. Nggak mungkin langsung gini langsung kamu jadi kepala toko. Anak buahnya mau diapain? Mau dibuat rica-rica? Mau dibuat rica-rica? Nggak mungkin. Kita harus paham dulu tempat-tempat, maksudnya bagian-bagian yang nanti akan mendukung ke jadi pimpinan itu. Mungkin bisa jadi ke kasir, bagian pelayanan, bagian produksi. Kita harus ngerti gitu paling seperti itu awal-awal. Jadi memang kamu memikirkan aku harus mulai dari nol. Ini kalau kesimpulannya ya, Ambar berpikir dalam sebuah perusahaan itu aku mulai dari nol. Jadi jikalau nanti aku jadi punya posisi khusus, aku sudah tahu di bawah itu aku apa aja job desk-nya, begitu kan? Betul. Nah, jadi kerja itu benar nggak cuma teori. Karena diajarin di kampus memang kadang-kadang teoritis. Betul. Memang di kampus diajarin untuk bertahan hidup. Bagaimana caranya agar kamu bisa bertahan hidup dalam keadaan COVID-19 seperti ini? Oh, tentu saja tidak diajarin. Kalian harus merasakan sendiri, mencari solusi sendiri, mengatasi sendiri supaya tetap bisa makan. Seperti kita ini. Karena orang gara-gara kelaparan itu bisa bunuh-bunuhan. Iya, betul. Kalau misal pingin beli ini, perut masih kenyang ya, beli ini bisa ditahan. Ini bisa ditahan. Beli baju, beli jaket, sepatu masih bisa ditahan. Tapi kalau perut kamu yang kosong, tetangga kamu belek. Sapi tetangga bisa kamu maling. Pisang mentah diambil. Itu karena perut lapar. Perut lapar bahaya. Makanya supaya kamu tidak kelaparan, kamu harus punya banyak skill. Nah, betul. Jadi kalau misalnya orang Bar nyetir, bisa nyetir. Bar hitung duit, bisa ngitung duit. Jadi memang Bar masas bisa. Nah, jadi memang semuanya harus untuk bertahan hidup. Ibaratnya kan pekerja kan ini apa namanya hutan belantara. Betul. Bagaimana kita meracik. Nah, yang tadi kamu ngomongin tentang antisosial, Bar. Itu antisosial, contoh supaya bisa beradaptasi di lingkungan baru tuh gimana sih? Apakah kamu harus sok-sok kenal, dekat, atau misalnya masuk kantor hari pertama, hai, atau gimana waktu kamu buat adik-adik nih? Gini sih tipsnya, paling enggak kamu jujur pada diri kamu sendiri. Nah, kalau kamu bilang maksudnya ketika ini nggak bener, tapi kamu kasih tahu menurut saya yang bener tuh gini, monggo nanti gimana jalan keluarnya. Jadi lebih keterbuka, kamu membuka diri, kamu jujur pada diri sendiri kayak gitu. Itu sih intinya kayak gitu. Kalau yang lainnya mengalir, nggak perlu menjadi orang lain, kamu nggak perlu. Jadilah dirimu sendiri, kamu jujur sama dirimu sendiri. Itu intinya. Kalau yang lain ngalir, udah gitu. Itu poin utama. Jadi jujur, jadi jangan palsu ya. Nah, gitu. Nah, mungkin poin kedua yang aku tambahin ya, jangan gampang iri atau gampang syirik sama orang, karena sering banget ya di dunia kerja itu problem pertama adalah menyikut teman sendiri. Iya nggak sih? Betul. Kenapa begitu? Jadi iri, gara-gara iri itu penyakit hati. Karena penyakit hati itu bisa merambah kemana-mana. Aku tuh paling gondok ya kalau misalnya ada orang di kantor manapun ya, itu bikin geng sendiri, yang mana geng itu isinya gibah dan membicarakan si A si B untuk padahal topik obrolannya itu nggak ada jalan keluar. Nah, hal-hal kayak gitu yang muter-muter. Jadi memang kita daripada kita bikin sekelompok orang untuk menggibahkan satu kelompok lain, ya mending kerja aja yang bener. Betul, kerja aja. Udah fokus aja kayak gitu. Nggak usah. Oke, kita memikirkan misal teman gini, cuma jangan terlalu lah kayak gitu. Oh iya.
fokus aja, nggak usah banyak pikiran-pikiran yang nakal. Apa maksudnya nakal itu ya nggak seharusnya kita pikirin tapi kita pikirin. Oh, nambah beban. Iya, nambah beban betul. Waktu kamu gaji pertama, Mbak. Gaji pertamamu kamu beli apa waktu itu? Pertama kali nih misalnya gaji pertamamu 3 juta. Aku dapat 3 juta nih. Pertama kali yang kamu beli apa? Ingat, coba flashback. Ya, oke. Karena kebutuhan waktu itu adalah bukan sandang, pangan dan papan. Sandang belum, sandang, pangan, papan. Pangan dan papan. Nah, kayak gitu. Maksudnya ya mungkin karena kan kita perantau ini. Jadi harus misal nggak kuat ngontrak yang sekian belas juta atau berapa, ya ngekos paling nggak 3 bulan langsung bayar. Oh, jadi gaji pertamamu pertama adalah bayar sewa tempat tinggal. Yang primer dulu. Primer, betul. Kayak gitu. Jangan tiba-tiba dapat 3 juta langsung beli sepatu 2 juta. Makan sepatu berarti. Tidurnya di dalam. Gimana ya? Tolong guys. Kalau enggak beli kaos kakinya. Iya. Betul. Gaji 3 juta, 2 juta beli sepatu. Ya ampun ya. Demi gaya. Iya, kayak gitu. Boleh sih beli yang mahal, tapi kalau yang lainnya sudah tertutupi. Jadi ada primer sekunder. Oh, berarti ketika itu kamu beli itu ya, beli apa? Yang kebutuhan lah. Nanti dalam 3 bulan ke depan aku harus nabung. Harus nabung. Nah, makanya gaji yang itu harus ditempatkan posisi yang strategis. Nah, kamu bekerja berarti bukan karena perut ya, Mbak? Bukan karena terdesak perut? Atau memang karena terdesak? Ya, ada persentasenya sih. Maksudnya enggak. Ibarat 100% nih, 100%. Berapa persen karena terdesak makan? 30%. 30%. Terus 20%-nya? 20%-nya nanti tinggal di mana? Kayak gitu. Oh iya. Tinggalnya di mana di sini? Misalnya, dan 50%-nya? 50%-nya kayak wah aku udah sarjana nih. Nah, lebih ke sananya bukan gengsi terlalu, tapi lebih ke aku harus punya profesi yang harus ada pendapatan. Nah, intinya gitu. Oh iya. Berarti memang kalau versi yang baru 30% urusan perut, 20% urusan tempat tinggal, 50% karena dia sarjana, wah aku sarjana ya. Paling kan nih, waduh gimana nih, harus gimana nah. Tapi harus memulai dari bawah, nggak apa-apa, karena ijazah itu penting, tapi lebih banyak tahu itu lebih penting. Nah, misalnya kayak tadi contohnya dia sarjana olahraga, tapi dia bisa kasir, dia bisa nyetir, dia equipment skill yang lainnya dia punya. Karena bisa dipakai orang. Kalau ditanya di perusahaan, kamu bisa ngasir? Enggak. Kamu bisa bawa mobil? Enggak. Ya udah. Iya. Wah, padahal perusahaannya bilang, wah, padahal ini kamu sebagai SPV saya kasih fasilitas. Mercy. Mobil. Wah, ya kan? Berangkas. Berangkas. Wah, kan yang itu. Kayak gitu. Dan mungkin poin yang terakhir ini, Mbak, jangan malu. Karena Mbak, gengsi itu membunuhmu. Jadi bukan hanya cinta yang membunuhmu ya, tapi gengsi. The fucking is whole. Jadi kalau misalnya kamu gengsi untuk, ini contoh ya, orang ini ya, dia memulai dari bawah, dari kasir. Nah, itu nilai plus loh. Jadi dia tahu sekarang, oh di kasir itu ngitung uangnya begini. Dia paham ketika dia udah jadi bos. Sekarang udah jadi bos belum? Nah, balik lagi, Pak. Balik ngasir lagi. Balik lagi. Iya, karena COVID-19 ya, mudah-mudahan habis COVID-19 ini semuanya akan menjadi lebih baik. Amin. Nah, jadi jangan malu ya, Mbak ya. Betul. Pokoknya jalani aja, menurutmu apa ya? Pokoknya intinya gini. Walaupun kita belum bisa memberikan sesuatu kepada siapapun itu, mungkin ya orang terdekat lah. Paling enggak kamu bermanfaat, berguna.
Tapi bukan dalam arti kamu dimanfaatkan, tapi paling enggak kamu memberi manfaat untuk orang-orang sekeliling kamu. Betul. Maunya seluruhnya kita kasih manfaat, cuma kan belum terjangkau. Betul. Ya udah yang sekitar saja dulu. Nggak bisa dengan materi, ya dengan tenaga kamu, dengan pikiran kamu. Gak usah jauh-jauh tenaga deh, Bar. Kamu masuk kantor dengan senyuman aja, dengan datang dengan ceria, dengan apa namanya, ngelihat sosok ini ada positif vibes. Betul. Jadi itu aja udah bisa membantu orang loh. Jadi ujuk-ujuk masuk ke kantor, langsung ngerumur, langsung. Jadi seolah-olah dunia itu harus memperhatikan keadaan hatinya. Semua orang itu punya masalah. Betul. Ada yang disimpan, ada yang dimunculkan. Kalau mau memunculkan ya dengan karya. Betul, dengan karya. Kamu salurkan ke sana. Nah, seperti itu. Itu jangan menjadi orang yang positif vibes. Bahaya itu. Ya iyalah, jangan jadi orang yang positif, jangan jadi orang yang negatif vibes, vibes. Betul. Kalau kalian nggak, nih ya, kalau misalnya kalian nggak punya tenaga yang berguna, nggak bisa memanage tim atau segala macam, tapi minimal jangan sampai datang dengan hawa yang negatif, karena itu mempengaruhi. Akhirnya membuat si kelompok teman-teman si Ambar kenapa sih? Gak tahu tuh cicilan belum lunas. Jadi kan membuat orang bertanya-tanya. Itu tuh salah. Itu tadi yang gak jujur sama dirimu sendiri. Kayak gitu. Jadi buat adik-adik yang mau masuk ke dunia kerja, pertama jangan baper. Betul. Jujur sama dirinya. Terus apalagi? Bisa skill yang lain, multi skill supaya berguna untuk orang lain. Terus positive vibes. Tapi ya jangan SKSD. Hai semua, aku lulusan Harvard loh, aku lulusan Stanford loh. No, biasa aja, santai. 2 menit ngelepek kamu, capek. Bekerjalah dalam diam. Waduh. Gitu. Ada pesan-pesan lagi nggak buat adik-adik yang sedang mau kuliah dan sedang mau bekerja? Buat yang mau kuliah yang pasti tadi ya harus fokusin kamu ke arah mana dulu. Mantepin hati. Sholat istikharah. Betul. Ibadah dan berusaha selalu kayak gitu. Nah, kemudian yang sudah lulus, mau masuk ke dunia kerja, masuk ke dunia kerja silakan. Ya mau lanjut kuliah juga, ya bagus kayak gitu. Nah cuma gini, hitungannya gitu. Semakin tinggi kamu berpendidikan, semakin kecil peluangmu untuk mendapatkan suatu pekerjaan kayak gitu. Nah makanya lebih ke harusnya semakin banyak kemampuan yang kamu punya. Nah itu lebih dipakai orang. Kamu di mana-mana malah. Tapi ini ya, kecuali ya misalnya bapakku sekolahnya sampai mentok ya, tapi dia ini sesuai di ininya, di jalurnya, itu ya nggak apa-apa. Cuman mungkin maksud Ambar adalah industri pelaku industrinya. Jadi ketika pendidikannya tinggi belum tentu peluang kerjanya juga besar. Jadi gitu. Kalau misal dari tamat sekolah kamu sesuai jalurnya, misal kamu ini misal ke hukum, ya udah selesai. Iya, jadi dosen. Tapi kalau yang udah dari awal tuh udah pecah, fokusnya tambah keahlian. Gitu. Oke, jadi memang intinya belajar terus. Jadi belajarmu itu bukan hanya di kampus tapi juga di di dunia pekerjaan. Ya, di jalan itu juga. Di jalan. Karena iya sih. Beda banget Bar ngelihat orang yang kuliah, habis lulus kuliah sama orang yang SMK terus langsung bekerja. Orang yang lulus SMK langsung bekerja itu mentalnya jauh lebih siap. Yang sekelilingku yang aku lihat ya, teman-temanku yang langsung SMK langsung kerja itu tangguh mentalnya. Betul. Tapi juga bukan berarti aku menyepelekan yang lulus kuliah, enggak juga. Karena memang tiap orang mentalnya kan beda-beda dan rezekinya juga beda-beda. Nah, terus the last, jangan lupa berdoa. Apa sih yang mau dicari di dunia ini? Kita boleh mengejar jabatan, itu boleh sah-sah aja kok.
cuman ya tahu diri, tahu skillnya. Gitu sih. Betul sekali. Sejak kuliah, buat teman-teman yang masih kuliah, sejak kuliah kumpulkan circle, kumpulkan teman. Semakin temanmu banyak, semakin misalnya ketika kalian dalam keadaan susah, itu bisa saling membantu. Meskipun bukan uang ya, tapi teman kalian bisa kayak nongkrong bareng, ngobrol, itu bisa meringankan beban pikiran kalian. Betul tadi yang kita bahas tentang jangan antisosial. Antisosial. Itu intinya silaturahmi. Ketika kamu bersilaturahmi, nanti nyambungnya ke rezeki. Betul. Tahu-tahu deal project. Nah, jadi memang betul itu di ayat Al-Qur'an. Betul itu. Oke, terima kasih Ambar. Jangan lupa minum wedang ungu. Ini pesan masih banyak kan? Masih banyak. Anda bisa pesan di sini. Jadi buat teman-teman, kesuksesan itu bukan hanya kalian harus kuliah. Semuanya balik-balik kepada diri sendiri, mental kalian siap atau tidak. Pendidikan itu memang penting, tapi tahu lebih banyak itu lebih penting. Soft skill ya Mbak ya? Iya, betul. Kalau yang udah merasa salah jurusan ya nggak apa-apa. Nanti juga ketika lulus kalian masuk aja ke industri yang betul-betul ingin kalian ingini. Iya. Dan mulai dari jangan gengsi untuk mulai dari bawah. Penting itu. Kalau kamu hidup kemakan gengsi, wah aku nggak mau aja disuruh-suruh gini, wah udah selesai. Sombong kamu anak muda. Tunggu kelaparanmu. Itu aja. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Ini kalau sebetulnya kita syuting sampai 25 menit. Nanti nggak tahu aku ngeditnya berapa. Oke. Sampai jumpa di kelas KGRI episode berikutnya. And see you. Waduh, ada juragan ininya dateng. Dadah. Ya. Ayo.